Selamat bertemu lagi, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan masuk pada materi baru. Materi kita yaitu tentang kartu berpasangan atau yang dikenal dengan kartu pertanyaan dan kartu jawaban. Jadi ini materi kita yang akan kita coba untuk melihat kira-kira kartu berpasangan itu seperti apa. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama nanti diharapkan mahasiswa setelah mempelajari materi ini mampu yang pertama menjelaskan mengenai pengertian kartu berpasangan. Dalam hal ini adalah kartu pertanyaan dan kartu jawaban. Kemudian yang kedua menjelaskan kelemahan dan kelebihan dari kartu berpasangan. Kemudian yang ketiga membuat kartu berpasangan sebagai media pembelajaran. Jadi itu 3 tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa tercapai pada pertemuan kali ini. Kita masuk pada konsep terkait kartu berpasangan. Kita lihat pengertian dari kartu berpasangan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa kartu itu adalah kertas tebal berbentuk persegi panjang. Jadi untuk berbagai keperluan hampir sama dengan kartu karcis. Jadi itu pengertian kartu menurut KBBI. Sedangkan secara umum pengertian dari kartu berpasangan adalah kartu yang terbuat dari kertas karton berukuran 10 cm dikali 4 cm yang berisi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi yang dibahas. Dan ada juga kartu yang berisi jawaban-jawaban. Sehingga kenapa dikatakan sebagai berpasangan? Jadi ada kartu pertanyaan dengan pasangannya adalah kartu jawaban. Tentunya di sini maksudnya adalah kartu pertanyaan tersebut harus berpasangan dengan kartu jawaban dari pertanyaan yang diberikan pada kartu pertanyaan. Nah, setiap satu kartu yang berisi pertanyaan akan terdapat satu kartu yang berisi jawaban sebagai pasangan. Sehingga di sini biasa dikenal dengan istilah kartu berpasangan. Artinya ada kartu pertanyaan atau kartu soal dan juga ada kartu jawaban. Kelebihan kartu berpasangan ada 5. Yang pertama, penggunaan modal pembelajaran kartu berpasangan tidak tergantung dengan ketersediaan arus listrik. Artinya bahwa ketika kita menggunakan kartu berpasangan ini sebagai media pembelajaran, kita tidak membutuhkan listrik dalam proses pembelajaran karena kartunya sudah tercetak, sehingga tanpa bantuan listrik atau aliran listrik kita dapat menggunakan kartu ini. Yang kedua, peserta didik dapat terlibat secara aktif selama simulasi kartu berpasangan, baik kegiatan kolaborasi maupun konfirmasi. Karena di sini siswanya diminta untuk mencari pasangan antara kartu pertanyaan dan kartu jawaban, tentunya akan melibatkan keaktifan dari peserta didik dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, penggunaan model pembelajaran kartu berpasangan dapat mengurangi kebosanan peserta didik selama KBM berlangsung. Artinya di sini bahwa ketika kita meminta siswa untuk mencari pasangan dari kartu pertanyaan, tentunya siswa tidak akan duduk diam, sehingga mereka lebih aktif. Akibatnya bahwa siswa tidak akan bosan. Mereka akan lebih cenderung aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, penggunaan model pembelajaran kartu berpasangan dapat menggali aspek afektif peserta didik dengan baik. Afektif itu sikap, artinya bagaimana dia berinteraksi dengan teman yang lainnya ketika mencari pasangan dari kartu pertanyaan atau kartu jawaban yang diperoleh. Kemudian yang kelima, kelebihannya, pemilihan gambar-gambar yang baik dapat mewakili visualisasi rentetan peristiwa sehingga diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Misalkan yang ingin disajikan adalah materi tentang suatu proses tertentu, itu bisa
diwakilkan dengan gambar-gambar yang terkait dengan proses tersebut atau gambar-gambar yang terkait dengan materi yang akan dibahas. Nah, kelemahannya ada 3. Jadi ketika kita menggunakan kartu berpasangan dalam proses pembelajaran, yang kelemahannya yang pertama, guru harus terampil memberikan bimbingan kepada peserta didik selama kegiatan simulasi agar tujuan kompetensi yang diinginkan tercapai. Karena di sini ada kartu pertanyaan dan kartu jawaban, tentunya dalam penggunaannya guru harus memiliki keterampilan dalam memberikan bimbingan kepada siswa bagaimana cara penggunaannya agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dan yang kedua, waktu yang tersedia perlu dibatasi. Jangan sampai peserta didik terlalu banyak bermain dalam proses pembelajaran. Jadi ini sama seperti kita bermain kartu. Jadi dalam proses pembelajaran, guru juga harus langsung dapat menentukan alokasi waktu kira-kira untuk mencari pasangan dari kartu ini diberikan waktu 5 menit seperti itu. Jangan tidak dibatasi waktunya, nanti anak-anak tidak akan bisa terkontrol. Sehingga alokasi waktu untuk proses pembelajaran dapat lebih dari alokasi waktu yang direncanakan oleh guru tersebut. Kemudian yang ketiga, guru perlu menyiapkan alat atau bahan yang memadai. Ini biasanya dalam proses pembuatan kartu berpasangan, tentunya agar lebih menarik, guru tidak hanya mencetak kartu tersebut dalam bentuk tulisan, mungkin mau divariasikan dengan gambar, atau membuatnya lebih menarik dengan bahan dasar kartu yang lebih bagus. Nah, itu yang kelemahannya bahwa ketika kita ingin membuat kartu berpasangan, tentunya kita sebagai pengajar perlu menyiapkan alat atau bahan yang memadai sehingga media pembelajaran kartu berpasangan yang dibuat itu menjadi lebih menarik. Ini adalah contoh kartu berpasangan. Jadi namanya berpasangan sudah disampaikan bahwa berpasangan itu berarti ada kartu soal dan kartu jawaban. Misalkan nanti teman-teman ingin mengajar mengenai materi kalor, ini hanya contoh, nanti bisa dikembangkan sendiri oleh masing-masing mahasiswa. Misalkan di sini kartu soalnya teman-teman bisa menampilkan dengan latar yang terkait dengan materi kalor, misalkan seperti ini. Kemudian di kartu soal teman-teman menuliskan soal yang diharapkan ada jawabannya. Jadi misalkan di sini definisi konduktor, itu soalnya. Nanti di kartu jawabannya berarti definisi konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan kalor dengan baik. Kemudian ada juga mungkin ingin agar siswanya tahu contoh dari konduktor. Jadi di kartu soalnya dituliskan contoh konduktor. Nah, di kartu jawabannya bisa dituliskan besi, tembaga, aluminium. Jadi tidak terlalu sulit. Hanya nanti yang menjadi tugas mahasiswa adalah bagaimana mahasiswa dapat merancang kartu soal dan kartu jawaban agar tampilannya dapat lebih menarik. Nah, langkah-langkah pembelajaran yang menggunakan kartu berpasangan. Yang pertama, kalau teman-teman ingin menggunakan kartu berpasangan ini dalam proses pembelajaran, ada beberapa langkah yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang cocok untuk sesi review, satu bagian kartu soal dan bagian lainnya kartu jawaban. Kemudian langkah kedua, setiap peserta didik nanti akan mendapatkan sebuah kartu soal atau kartu jawaban, jadi diacak. Kemudian yang ketiga, tiap peserta didik memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang. Jadi kalau dapat kartu soal berarti pikirkan jawabannya apa. Kalau dapat kartu jawaban berarti pikirkan soalnya apa. Kemudian yang keempat, setiap peserta didik mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya. Jadi kalau kita sudah tahu, nanti diberikan waktu untuk siswanya berpikir, kemudian berikan waktu
untuk siswanya mencari pasangan dari kartu tersebut. Jadi misalkan siswa yang mendapat kartu jawaban mencari pasangan dari kartu soal, kemudian yang sebaliknya siswa yang mendapat kartu soal berikan kesempatan untuk mencari kartu jawaban. Kemudian langkah kelima, setiap peserta didik yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberikan poin. Jadi seperti tadi, salah satu kelemahannya adalah kita harus bisa membatasi waktu ketika proses pembelajaran menggunakan kartu berpasangan ini. Jangan nanti tidak diberikan batasan waktu, nanti alokasi waktu untuk proses pembelajaran bisa lebih dari yang disiapkan. Dan yang keenam, jika peserta didik tidak dapat mencocokkan kartunya dengan kartu temannya, akan mendapat sanksi yang telah disepakati bersama. Tentunya sanksinya ini yang mendidik, jangan yang melibatkan kekerasan fisik. Kemudian yang ketujuh, setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap peserta didik mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya. Demikian seterusnya. Itu nanti tergantung dari gurunya berapa kali akan melakukan proses pengulangan permainan menggunakan media kartu berpasangan. Kemudian peserta didik juga bisa bergabung dengan 2 atau 3 peserta didik lainnya yang memegang kartu yang cocok. Yang kesembilan, guru bersama-sama dengan peserta didik membuat kesimpulan terhadap materi pembelajaran. Jadi itu ada beberapa langkah yang dapat teman-teman lakukan ketika menggunakan kartu berpasangan dalam proses pembelajaran. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Untuk tugasnya tentunya nanti teman-teman akan diminta untuk merancang kartu berpasangan sesuai dengan materi yang bisa teman-teman pilih dari materi fisika SMP atau SMA. Nanti untuk lebih jelasnya terkait rincian tugas akan disampaikan pada link Moodle. Terima kasih banyak atas kesediaan teman-teman untuk bisa sama-sama menyaksikan penjabaran materi terkait kartu berpasangan. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.